Assalamualaikum guys. Kali ini Mimin akan bahas film yang berjudul Bullet of Justice tahun 2019. Untuk detail film ini silahkan cek deskripsi dan langsung saja mari kita genjot ke plotnya. Awal film menunjukkan kondisi kota yang telah rusak dan tampak sangat sepi. Di sana terdapat dua agen pemburu yaitu Rob dan Nina. Ketika itu Rob tampak tegang ketika melihat makhluk di hadapannya yang ternyata adalah manusia setengah babi yang sebelumnya telah mereka target. Diketahui bahwa makhluk itu bernama Yuri yang selama ini adalah penyebab kekacauan. Nina mendesaknya dan pada akhirnya Rob pun membunuhnya. Tampak di sekitar sana juga ada warga yang tampak terinfeksi yang sedang menyaksikan mereka. Sesaat kemudian datanglah manusia babi dengan senjata lengkapnya. Manusia babi itu bernama Taras. Di sini Rob juga mengenalnya. Taras mengancam membunuh mereka berdua karena Rob sebelumnya telah membunuh targetnya. Di sini mereka berdebat karena berebut target. Dengan cepat Nina langsung menyerangnya, namun upayanya gagal. Taras menyerang balik dengan menembaki mereka secara beruntun. Taras yang bisa terbang membuat Rob dan Nina kewalahan. Ternyata Taras mempunyai asisten lain di dalam tasnya, yaitu berupa pria kerdil. Sampai akhirnya Rob terkena ledakan. Sin pun mundur menceritakan masa kecil Rob. Sewaktu kecil, ia tinggal bersama ayah dan adiknya. Sebagai penggali kubur, ayahnya mengalami frustasi karena melihat banyak orang yang mati dan juga menghilang. Akibatnya, ayahnya menjadi orang yang sangat membenci Tuhan. Namun adiknya yaitu Raksa sangat terampil dan ahli dalam bela diri. Ketika itu ayah mereka mengajaknya untuk membeli permen. Ketika sampai, Rob dan adiknya dilarang memasuki toko. Sementara itu ayahnya memeriksa kondisi di sekitar mereka. Makhluk yang dijuluki sebagai moncong itu mendadak menyerangnya. Rob menyaksikan ayahnya yang berhasil mengalahkan makhluk itu. Namun sekelompok tentara mendadak datang dan mengatakan bahwa ayah Rob adalah target. Ia tewas ditembak. Para tentara membakar mayatnya. Sementara itu Rob dan Raksa berhasil lolos setelah bersembunyi di kolong mobil. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya pencipta makhluk moncong itu. Perdebatan terjadi di antara kedua negara yaitu Rusia dan Amerika, di mana mereka saling menyalahkan. Yang pasti seseorang telah menyelesaikan proyek yang sebelumnya dijalankan oleh Hitler, yaitu proyek Abersold. Proyek ini berisi eksperimen mengkawin silangkan manusia dan babi dengan tujuan menciptakan prajurit yang unggul di masa perang. Setelah proyek ini sukses, terdapat sesuatu yang tidak beres sampai membuat moncong-moncong itu berkuasa. Lambat laun semua manusia dipenjarakan dan diperbudak oleh moncong ini. Manusia di sana diternak sampai berisi. Selanjutnya daging mereka digiling untuk diproduksi. Sementara itu, di sisi lain, pasukan Amerika yang tersisa bekerjasama dengan Rusia untuk memperbaiki situasi itu. Mereka meluncurkan senjata biologis yang seharusnya membunuh para moncong itu. Tapi sayangnya senjata ini hanya membuat para moncong steril atau tidak bisa bereproduksi. Namun terdapat spesies moncong raksasa yang dijuluki sebagai ibu babi. Moncong ini memiliki imunitas yang kuat dan terus melahirkan moncong-moncong baru. Bahkan ibu babi ini diklaim bisa memakan daging manusia sebanyak 2,5 ton per hari. Target Rob adalah induk moncong itu. Setiap hari Senin adalah jadwal pengiriman daging manusia untuk ibu babi. Jauh sebelumnya, Rob dan adiknya yaitu Raksa telah rutin melakukan perburuan dengan mencegat para babi itu. Namun selama ia berburu, ibu babi ini belum kunjung ia temukan sampai sekarang. Saat ini, Rob dan Nina berhasil melumpuhkan Taras dengan mengebomnya. Selanjutnya mereka melakukan pengenjotan untuk menghilangkan rasa lelah. Di tengah genjot, Rob mendadak teringat dengan seorang pria seksi sampai mengganggu pikirannya. Pria ini berambut panjang dan hanya memakai celana dalam. Namun di sini Nina tahu bahwa Rob pasti memikirkan pria seksi itu yang diketahui bernama Rafael. Mengetahui bahwa pikiran Rob tak fokus terhadapnya, Nina kesal. Nina merasa bahwa dirinya hamil. Namun kelompok moncong mendadak menyerang mereka dan mencabik-cabik tubuh Nina.
Rob berhasil mengalahkan moncong itu lalu kabur meninggalkan Nina yang telah terluka parah. Di tengah perjalanan, Rob menganggap rekannya itu telah mati. Di dashboard juga nampak foto-foto rekan perempuannya yang sebelumnya telah tewas. Rob pergi ke bunker rahasia tempat markasnya. Di sana, ia menghadap atasannya yaitu Liu dan memberikan potongan telinga moncong yang telah dieksekusinya. Ternyata moncong yang bernama Yuri tadi bukanlah target sebenarnya. Liu mengatakan bahwa ia mengincar moncong yang bernama Benedict Ashhole. Moncong inilah yang diklaim mengetahui tempat penggilingan daging manusia di New York, yaitu pabrik Deliver. Karena truk-truk pengangkut daging manusia berpusat di sana, kemungkinan besar ibu babi pasti ada di sana juga. Tugas Rob selanjutnya adalah pergi menuju pabrik itu untuk mencari ibu babi. Selanjutnya, Shin beralih ke kamp pemberontak manusia. Di sini terdapat wanita berkumis yang merupakan adik Rob, yaitu Raksa. Raksa mendapat perintah dari atasannya yang bernama Askar untuk mengantar dua timnya ke bunker karena ia telah mendapat kabar bahwa asisten Rob yaitu Nina telah gugur sebelumnya. Tim Askar merupakan tim untuk memburu babi-babi itu. Di bunker, Rob berhasil membawa moncong yang diduga adalah Benedict Ashhole. Moncong cacat itu tak kunjung mengatakan dengan jujur sampai membuat Rob kesal. Rob menemui Liu dan mengatakan bahwa moncong itu tidak akan menjawab interogasinya. Mereka adalah spesies yang didesain tidak bisa mengkhianati kaumnya sendiri, tidak seperti manusia. Di sisi lain, ketika Raksa akan berangkat, temannya yang bernama Esther mendadak ketakutan. Ia tidak siap untuk melakukan tugas. Namun Askar mencoba memotivasinya dengan menyuruhnya menembakkan senjatanya ke arahnya. Ternyata Askar adalah pria kebal senjata. Saat berangkat, mereka sebenarnya dengan mudah ke sana hanya menggunakan alat teleportasi. Namun karena koordinat GPS teleportasi itu sedang rusak, maka mereka terpaksa harus melewati hutan yang dipenuhi oleh moncong bersenjata. Mereka bertiga harus berlari secepat mungkin sebelum moncong mengetahui mereka. Satu rekannya tewas tertusuk. Sementara itu, Esther tewas terkena roda gigi. Karena keahliannya, Raksa berhasil lolos sampai akhirnya ia dijemput oleh helikopter. Di dalam helikopter itu, ia disambut oleh robot berwujud pria tua yang bernama Vidra. Di sana, Raksa dengan sedih menceritakan kedua rekannya yang telah tewas. Sementara itu, Rob pergi untuk menemui penyintas lainnya. Di sini, Rob sedikit curiga ketika melihat salah satu pria berjenggot. Ia kembali terbayang dengan Rafael, yaitu pria seksi yang selalu menghantui mimpinya. Ternyata pada masa lalu, Rafael adalah temannya. Namun mereka sedikit bermusuhan. Dalam kilas baliknya, Rafael memperkenalkan wanita model yang sangat mirip dengan adik Rob. Rob bertanya apakah dia adiknya, tapi wanita itu memukul Rob sampai ia sadar. Ternyata saat ini adiknya kini telah sampai dan menemui Rob. Raksa memeluknya, ia kangen karena selama beberapa bulan terakhir Rob telah meninggalkannya. Salah satu penyintas mendadak memaki-maki Rob dan menyalahkannya, di mana di masa lalu Rob mendadak menghilang seakan-akan tidak bertanggung jawab melindungi mereka. Raksa tak terima mendengarnya lalu mengancam untuk membunuhnya. Selanjutnya mereka ke kamar, namun karena saking kangennya mereka malah genjot. Padahal adik kakak tuh. Sembari ngenjot, Rob menceritakan soal moncong yang ia interogasi, yaitu Benedict Ashhole. Karena moncong itu tak kunjung mengaku, Rob memutuskan untuk menanam GPS ke tubuh Ashhole, lalu membiarkannya lolos. Ia berharap bisa melacak Ashhole kemana ia pergi, yang nantinya akan membawanya menuju pabrik penggilingan manusia di New York. Esoknya, Rob dan Raksa mulai berangkat menuju New York, lalu melacak Benedict Ashhole melalui monitor helikopter. Shin kemudian menunjukkan kondisi kota Manhattan yang saat itu dipenuhi oleh moncong. Di sini diperlihatkan sebuah penjara yang menyimpan sekelompok manusia yang saat itu diternak oleh mereka.
Tiap manusia di sana diberi obat sintetis, maka dari itu mereka sangat gemuk. Ketika panen, tubuh mereka dicincang layaknya daging sapi. Rob dan Raksa secara diam-diam sampai ke sana. Ia memanfaatkan kotoran moncong untuk penyamaran. Setelah berkeliling, akhirnya mereka menemukan Benedict Ashole yang saat itu memasuki sebuah rumah yang ternyata adalah peternakan manusia The Liver. Rob pergi ke sana. Salah satu penjaga moncong mengidentifikasi mereka. Ternyata para moncong ini melacak musuhnya hanya melalui indera penciuman. Identitas Rob sempat terungkap, namun dengan cepat Raksa langsung menembaknya. Di dalam rumah itu terdapat gelondongan mayat manusia yang siap untuk diolah. Rob yang mengendap-endap masuk dicurigai oleh beberapa pekerja di sana. Namun karena penglihatan moncong yang terbatas, Rob berhasil membunuhnya. Raksa memberondong tembakan dan menewaskan semua moncong. Kali ini hanya menyisakan Benedict Ashole. Raksa membunuhnya juga. Ketika Rob memeriksa identitasnya, ternyata itu bukanlah Benedict Ashole, tapi Robert Ashole. Rob mulai curiga dengan Liu, karena tak mungkin ia memberi target sampai salah sasaran berulang kali. Ia merasa dipancing untuk dibunuh di sana, maka dari itu mereka berdua segera pergi. Para moncong mendadak mengepung, namun karena kehabisan peluru, Rob dan Raksa malah cipokan. Untungnya Askar datang untuk membantu mereka. Askar menghadang musuh melalui kemampuan telepatinya. Namun Rob kembali terpanggil oleh Askar. Di sini Askar mengakui bahwa mereka adalah saudara kandung. Sebenarnya Rob ingin kabur, namun kini ia adalah buronan. Satu-satunya cara adalah kabur melalui truk pembawa mayat. Mereka berdua pun menyayat tubuh manusia di sana lalu memasukinya. Mereka berhasil memasuki bak kontainer, namun tanpa mereka sadari, di dalam sini bersuhu sangat dingin. Rob yang saat itu kedinginan mulai berhalusinasi dan melihat bayangan Raksa yang telah hamil. Sesaat kemudian datanglah juga Raksa yang asli. Namun konyolnya, Rob malah menembak mati Raksa yang asli. Raksa palsu tertawa melihat keputusan Rob. Saat ini Vidra yang mengetahui bahwa Rob sedang dalam bahaya langsung membidik truk kontainer yang berisi mereka. Setelahnya, Vidra langsung membawa Rob dan Raksa yang telah membeku untuk diselamatkan. Selanjutnya, Rob mendadak terbangun di perjalanan teleportasi. Ternyata Vidra telah mengirimnya ke suatu tempat. Scene kemudian menunjukkan pemain sepak bola terkenal bersama anaknya. Ia adalah Cristiano Ronaldo. Tampaknya mereka adalah manusia terakhir yang berhasil lolos di wilayah itu. Ketika mereka bersembunyi, anaknya putus asa. Ia mengatakan bahwa sang pahlawan yaitu Rob pasti akan datang menyelamatkannya. Namun Ronaldo meyakinkan bahwa Rob hanyalah mitos dan mereka harus berjuang. Sesaat kemudian para moncong datang untuk memburu mereka. Ronaldo melawannya sampai pelurunya habis. Ia terdesak, namun Rob mendadak muncul melewati teleportasinya. Namun sayangnya pendaratannya kurang tepat. Walaupun tubuhnya ngebak dan tersangkut di tembok, Rob masih bisa melawan dengan sempurna. Sementara itu, Ronaldo menyerang mereka dengan tendangan mautnya. Setelah musuh dihabisi, Rob mengeluarkan dirinya dari tembok itu. Hal itu membuat Ronaldo kaget karena sang legendaris ada di hadapannya. Di sini dapat kita lihat bahwa Rob ternyata adalah seorang pahlawan yang selalu menolong penyintas yang tersisa melalui sensor teleportasinya. Rob membawa Ronaldo pergi ke bunker menaiki truk kontainer moncong itu. Di sini Ronaldo bercerita bahwa sebelumnya dirinya tinggal di bunker di wilayah itu. Saat itu sosok wanita mendadak datang lalu bertanya soal keberadaan Rob. Ronaldo dan anaknya bersembunyi di bawah meja, sementara penyintas lainnya dibabat habis oleh wanita itu. Sesaat kemudian Ronaldo melihat sosok pria seksi dan cantik, namun dia sangat brutal. Ternyata itu adalah Rafael. Saat ini mereka mendadak ditembaki oleh Raksa. Rob lolos dari tembakan dan melihat Raksa di hadapannya.
Raksa pun juga kaget karena ia mengira bahwa truk itu berisi moncong. Rob kembali ke truk dan melihat Ronaldo dan anaknya yang telah tewas. Rob merasa sedih dan juga menyesal. Setelah itu mereka OTW menuju tempat yang aman. Rob dan Raksa mengasingkan diri di tempat yang jauh dari kota. Sementara itu Vidra mengawasi kondisi sekitar. Rob dan Raksa kembali genjot dan setelahnya Rob menceritakan tentang perjalanan waktu yang ia lakukan. Rob tidak berhasil menggunakan alat teleportasinya untuk menyelamatkan ayahnya, namun ia berhasil mengubah suatu hal. Kilas balik ke masa kecil mereka berdua, tepat setelah kematian ayahnya. Di sini Rob dan Raksa berencana ingin balas dendam dengan menyerang pangkalan militer. Ketika malam, ia terbangun dari tidurnya lalu melihat seseorang yang ternyata adalah Rob sendiri yang berasal dari masa depan. Pria itu adalah dirinya 25 tahun yang akan datang. Rob dewasa meminta untuk membatalkan aksi penyerangan yang ia rencanakan terhadap militer. Karena itulah yang membuat kaki Raksa pincang sebelah. Rob dewasa memberi peluru untuk memastikan bahwa itu bukanlah mimpi. Scene memperlihatkan kejadian sebenarnya di mana Rob dan Raksa menyelinap ke markas militer. Raksa mengambil senapan lalu menembaki mereka. Namun naas, Raksa tertangkap. Akibat ulahnya, para tentara langsung menembaki kaki kirinya. Saat terbangun, Raksa memaksa Rob untuk segera berangkat melakukan penyerangan. Namun, di sini Rob menunjukkan sebuah peluru pemberian dirinya sendiri dari masa depan. Sesuai amanat dirinya dari masa depan, Rob membatalkan untuk melakukan penyerangan itu. Kembali ke saat ini, Rob melepas penyokang kaki Raksa untuk memastikan bahwa perjalanan waktunya berhasil. Raksa mendadak bisa berjalan tanpa penyokang itu. Bekas jahitan pelurunya pun juga menghilang. Hal ini menandakan bahwa di masa lalu, Rob berhasil mencegah untuk melakukan penyerangan itu. Di sisi lain, ternyata benar, Liu telah mengkhianati Rob. Liu memberi tugas Rob hanya untuk jebakan kematian. Kini, ia menanyakan kegagalan Rafael dalam membunuh Rob dan adiknya. Rafael pun berjanji bahwa ia akan segera membunuh Rob secepatnya. Rafael pun menyuruh asisten perempuannya untuk mencari Rob. Di tempat persembunyian, Vidra melihat sebuah kapal yang mendekat. Rob menyuruh untuk membiarkannya. Siapa tahu mereka adalah penyintas yang selamat. Namun ketika mereka datang, ternyata mereka adalah pria kerdil dan juga Esther, yaitu teman lama Raksa. Rob heran, padahal seharusnya mereka berdua sudah mati. Sementara waktu, Rob menyambut mereka dengan ramah. Pria kerdil mendadak menunjukkan sebuah kepala babi yang ia akui sebagai kepala Benedict Ashole. Namun setelah Rob mengeceknya, ia bukan Benedict Ashole, tapi kepala moncong yang lain. Namun Esther mengalihkan pembicaraan bahwa dirinya ingin menjadi asisten Rob. Karena sebelumnya ia juga ditugaskan untuk menemani Rob dalam misinya. Mempercayainya, Rob setuju. Lalu ia memberikan persyaratan untuk menjadi asistennya, yaitu dengan genjot. Sementara itu, Raksa menemani pria kerdil itu untuk makan siang. Di tengah genjot, saking enaknya, Esther mendadak mengeluarkan lambang tato yang diketahui Rob itu adalah mirip tato musuhnya. Menyadari bahwa itu musuhnya, Rob mulai pertandingan. Namun sayangnya ia kalah kertak. Mendengar kericuan, pria kerdil mulai mengeluarkan pistol. Namun dengan cepat Raksa mencegahnya. Musuh Rob memperlihatkan wujud aslinya, di mana ia ternyata dikendalikan oleh Liu. Namun di sini Rob masih tidak tahu bahwa Liu telah berkhianat. Sementara itu, Raksa dibantu oleh Vidra untuk mengalihkan tembakan pria kerdil itu. Dengan tak sengaja, peluru nyasar mengenai musuh Rob sampai membunuhnya. Sementara itu, pria kerdil itu lolos dari cengkraman Vidra lalu menembaki Raksa. Untungnya, Vidra berbahan besi sehingga Raksa memanfaatkannya untuk benteng. Singkat cerita, pria kerdil ini berhasil dikalahkan. Rob menginterogasi musuhnya, menanyakan di mana letak ibu babi itu. Musuh mengaku, lalu Rob segera pergi ke tempat persembunyian ibu babi. Namun ketika sampai, ia dihadang oleh Rafael. Di sini Rafael mengejek Rob, di mana dia tidak mungkin akan menemukan ibu babi itu. Semua manusia juga sebentar lagi akan punah, karena mereka sudah tak bisa bereproduksi akibat efek senjata biologis pemerintah. Hanya manusia babilah yang berkuasa,
karena satu-satunya makhluk yang bisa melahirkan hanyalah ibu babi. Di sini Raphael juga membocorkan fakta bahwa sebenarnya Rob telah melakukan perjalanan waktu ke masa depan berkali-kali untuk membunuh ibu babi, namun upayanya berakhir gagal. Rob pun menanyakan bagaimana Raphael tahu soal hal itu, padahal hanya Rob dan timnya lah yang mempunyai alat teleportasi itu. Rob merasa bahwa Raphael telah mengikutinya di perjalanan waktunya, sehingga Raphael tahu apa yang akan ia lakukan ke depannya. Ketika Rob ingin menanyakan bagaimana Raphael bisa tahu apa yang akan terjadi, Raphael menyerangnya. Mereka pun bertarung. Ketika Raphael hampir kalah, ia kabur dengan kostum pesawat milik Taras. Di sini tersirat bahwa sebenarnya Raphael telah disuruh kabur oleh Liu agar pengkhianatannya tidak terungkap. Rob kebingungan kemana Raphael pergi, ditambah lagi ia merasa ada pengkhianat di dalam timnya, namun ia tak tahu pasti siapa itu. Rob dadak berkilas balik ke masa lalu, di mana ia terbangun dari tidurnya setelah bermimpi buruk. Di sini diperlihatkan kondisi hidupnya yang kacau. Seorang manajer menyuruhnya segera berkemas-kemas untuk tampil di sebuah acara. Saat kemudian datanglah Raphael. Ternyata sebelumnya mereka adalah pemain model. Raphael dan teman-teman meledek Rob, di mana sebelumnya Rob berkata bahwa ia telah bermimpi melawan manusia babi yang membuat mereka tertawa. Rob datang, namun Raphael meninggalkannya karena kursinya telah ditempati anjing kesayangannya yang dipanggilnya sebagai ibu. Rob mulai merasa bahwa ini seperti mimpinya tadi malam. Saat itu juga ia mendadak melihat tetangganya yang menatapnya dengan linglung. Ditambah lagi ia melihat coretan yang bertuliskan manusia sama dengan babi. Sebuah mobil mendekat, ternyata itu adalah Vidra. Ini adalah peristiwa awal sebelum Rob direkrut menjadi pemburu moncong. Rob menyadari bahwa mimpinya di masa lampau kini terjadi. Sampai di sini, film pun ditutup dengan mayat Cristiano Ronaldo yang kembali hidup. Oke guys, mungkin kalian bingung melihat plot ini. Dari segi review dari para penikmat film ini terbilang memiliki plot twist yang sangat sulit dipecahkan. Mungkin kita bisa menikmati alur dari awal sampai tengah, namun ketika pertengahan sampai akhir, alur mulai tak masuk akal. Intinya, menurut pendapat Mim ini, Rob dan Raksa adalah satu saudara yang terpisah ketika menyerang sebuah camp militer sewaktu ia kecil. Raksa ditangkap dan ditembak kakinya, sementara itu Rob bersembunyi lalu ia kabur. Rob menjalani hidup sendiri dan tumbuh dewasa bersama Raphael dan juga kawan-kawannya, di mana saat itu ia sukses menjadi seorang model. Namun selama hidupnya ia selalu mengalami mimpi buruk, di mana ia menjadi pemburu moncong dan musuhnya ternyata adalah sahabatnya, yakni Raphael. Rob menceritakan mimpinya kepada Raphael, namun Raphael menganggapnya gila lalu berniat meninggalkannya. Sampai akhirnya mimpinya menjadi kenyataan, di mana kita lihat dari scene terakhir tadi, Vidra menyusul Rob untuk merekrutnya. Karena pada masa itu umat manusia sudah tersisa sedikit. Sampai akhirnya peristiwa berlanjut seperti yang kita lihat di awal film tadi. Namun sayangnya Rob tidak tahu bahwa atasannya sendiri yaitu Liu telah mengkhianatinya. Liu diketahui telah bekerjasama dengan ibu babi. Secara halus, Liu membunuh satu persatu timnya dengan cara mengirim mereka untuk memburu para babi. Scene akhir film menunjukkan Ronaldo yang kembali terbangun, karena saat itu ia dikendalikan Liu untuk membunuh Rob. Besar kemungkinan Rob gagal untuk membunuh ibu babi, seperti yang dikatakan oleh Raphael di akhir film. Namun soal pencipta atau siapa penyebar dari moncong ini tidak tahu pasti, dan film pun tidak menjelaskan itu. Namun di sini kita melihat bahwa Liu adalah pengkhianat. Bisa jadi Liu adalah penyebab dari menyebarnya babi-babi ini. Jadi bagaimanakah menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar guys.